Halo semuanya, hai, ketemu lagi. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini general reading. Ya, dia masih mencintai kamu. Seseorang ini yang kamu bayangkan setiap hari dan selalu terpikir dalam kepalamu dan keseharianmu selalu terlintas ya. Seseorang ini masih sangat mencintai kamu. Ada Ten of Cups ya. Dia berharap dan mungkin keinginannya menjadi kenyataan ya, ingin berkeluarga dan memiliki hubungan yang harmonis dengan kamu. Jadi dia selalu berdoa bahwa setiap perjalanannya dengan kamu ini meskipun punya banyak masalah dan halangan, ya kelak kalian bisa melewatinya bersama dan bisa bahagia. Obsesi dia ingin sama kamu, obsesi dia pingin berkeluarga dengan kamu, obsesi dia pinginnya kamu percaya dengan apa yang dia inginkan. Tetapi pada kenyataannya adalah Seven of Cups, dia yang sudah banyak memberikan masalah kepadamu. Ya, dia yang sudah banyak memberikan masalah kepadamu. Dan saat ini pun dia lebih dingin dan cuek. Perhatiannya sudah berkurang gitu. Dia lebih banyak konsentrasi mungkin pada dirinya sendiri, pada kemakmurannya sendiri daripada memikirkan kamu. Bahkan dia di sini seperti tidak ingin memiliki hubungan ya. Tarik ulur, kamu pergi dia datang, kamu datang dia pura-pura cuek. Kayak nggak peduli sama kamu. Padahal dia sangat mencintai kamu. Ya. Dia sangat mencintai kamu. Aku melihat dia di sini juga ada ini ya. Saat kamu mulai merenggangkan perasaan kamu, mulai tidak lagi mencari-cari mungkin berita dia, tidak mau tahu lagi tentang hal apapun, bahkan mungkin dari kalian mungkin sudah benar-benar on off dan betul-betul tidak lagi komunikasi ya, kamu udah nggak peduli dengan bagaimana keadaannya saat ini. Dia berusaha untuk menggunakan sesuatu agar kamu bisa tertarik lagi dan bisa perhatian lagi dan bisa jatuh cinta sama dia lagi. Ada The Magician. Ya, orang ini manipulatif. Dia menggunakan banyak akal, banyak idenya untuk menarik kamu agar bisa dekat dengan kamu lagi. Untuk apa? Untuk sesuatu yang ingin dia dapatkan dari kamu. Apa? Ya apa yang sudah kamu berikan ke dia, itu yang dia sudah dapatkan, itu masih kurang. Bahkan dia pingin kamu bisa hidup dengan dia, gitu. Bahkan dia pingin kamu bisa menikah sama dia. Kamu dan dia punya hubungan jarak jauh. Ya. Ini mungkin bisa lebih 8 jam atau 8 jam perjalanan atau 8 hari perjalanan. Wow. Ya. Dia punya jarak yang jauh sama kamu. Tapi saat ini, hari ini dia sangat menginginkan adanya komunikasi yang baik dengan kamu. Dia tidak mau ada sesuatu masalah ke depannya. Ya, dia berharap banget hubungan ini akan baik-baik saja karena dia mah meskipun jauh sebenarnya dia tenang. Yakin kalau kamu juga mencintai dia. Tetapi yang jadi masalah saat kamu komunikasi ke dia, dia cuek karena dia fokus ke pekerjaannya, dia cuek karena fokus kepada dirinya sendiri, kepada yang difokuskannya saja. Nah, saat kamu pergi dia seperti ini, berusaha mencari ide agar bisa komunikasi lagi. Karena kenapa? Karena dia pingin sama kamu mempunyai kelebihan. Gitu. Three of Pentacles. Dia berusaha untuk mendapatkan kamu. Apapun itu usahanya, yang jelas dia pingin kamu gak kemana-mana. Ya, mau itu hubungan kerja sama dagang atau kayak mana gitu ya. Pokoknya dia gak mau ada putus komunikasi. Dia akan cari akal biar kamu sama dia tuh gak putus hubungan, gak putus komunikasi. Itu yang dia sedang cari saat ini jalannya. Kenapa begitu sih dia? Karena dia sangat membutuhkan kamu secara batin dan secara materi.
Kamu punya apa yang dia inginkan, gitu. Dan yang belum kamu berikan ini sedang dia tunggu. Ya, sedang dia tunggu. Ayo, punya janji apa sama dia? Ini masih nunggu dia loh. Ya. Meskipun ya kamu cuek sama dia, nggak peduli lagi, sikap kamu sudah dingin sama dia karena kamu udah males ya mendengar janji, mendengar ucapan, bahkan kamu sudah banyak dibuat bingung dengan sikap dia, dengan kelakuannya ya. Kamu selalu dipersalahkan sama dia atas semuanya. Padahal dia sendiri maunya semau gue gitu, apapun kamu harus ikutin dia. Tapi nggak bisa gitu kalau perasaan kamu lagi kangen atau kamu lagi kepikiran dia pengen ngobrol, kamu nggak bisa kalau dianya belum mau. Kalau dianya belum mau balas ya belum dibalas, kalau belum mau ketemu ya nggak bakal ketemu. Jadi gitu, semau gue gitu kan. Sebenarnya dia ngedeketin kamu tuh ngapain sih? Dia sayang apa gimana? Ada maunya. Sesuatu yang kamu punya itu yang dia inginkan. Ya mungkin fisik kamu juga oke ya, dan materi kamu juga oke. Pekerjaan kamu membuat dia jatuh cinta juga sama kamu. Dan dia ngeliatnya kamu itu juga orang yang mapan gitu. Sebenarnya dia nggak terlalu peduli sih gitu ya. Kalau misalkan kamu benar-benar mau nyuekin atau bikin masalah sama dia, dia bakal ninggalin kamu. Tapi nggak bisa dia pergi. Kenapa? Karena masih ada yang pingin dia dapetin dari kamu. Makanya dia akan berusaha cari ide, the magician. Ya, dia akan manipulatif biar bisa terhubung sama kamu, ngedapetin apa yang masih dia butuhkan, ya materi atau mungkin juga fisikmu gitu. The Tower, ya. Kalian mengalami masalah besar ya, akhirnya mungkin karena sikap dia yang suka cuek ya, kadang kala dijawab, kadang kala dicari. Udah setahun baru dicari, udah bener-bener cuek gitu ya, kamu jadi bener-bener ninggalin dia, dan akhirnya kamu pergi, dia nganggapnya kamu yang masalah gitu ya, kamu yang bikin kerusuhan, bertengkarlah hebat, disalah-salahin lah kamu gitu. Kalau dia bilangnya lagi fokus kerja, lagi fokus masa depan gitu, nggak mau kalah orangnya, ada the tower. Ya udah, kalian berantem akhirnya. Kamu sih udah nggak mau gitu, nggak mau peduli dia mau berlaku apa sama kamu, karena kamu udah banyak sakit lagi, ngapain gitu kan, diterusin juga nggak ada manfaat dan nggak ada keuntungan. Sebenarnya apa sih yang dia pingin ke kamu? Dia bilang dia sayang sama kamu tapi dia cuek. Kamu pergi tapi dia bilang dia butuh kamu. Apa sebenarnya? Ada Knight of Pentacles, ada The Hermit, ada Ten of Pentacles, Two of Cups, dan King of Swords ya. Apa sih sebenarnya yang dia mau dari kamu? King of Pentacles, materi loh guys ya. Dia bertahan meskipun diem-dieman karena materi. Ya, kamu adalah sasaran empuknya dia. Fisikmu yang oke juga mungkin sasarannya dia, karena dari kartunya begitu ya. Apa yang kamu udah mapan, apa yang kamu punyai, apa yang kamu perlihatkan itu ya, itu yang dia mau. Ya. Dari fisikmu juga oke. Ada The Hermit. Dia pengen punya hubungan sama kamu tapi nggak mau diganggu. Dia pengennya kalau lagi butuh aja pasti nyari kamu, tapi kamu nggak boleh nyari dia, nggak boleh ganggu dia. Dia pengennya kayak gitu. Kenapa? Karena dia punya keluarga. Egois ya, dia punya keluarga. Dia nggak mau hubungan keluarganya berantakan dan hancur karena kamu. Makanya dia pengennya kamu diem aja, nanti kalau dia yang cari baru kamu respon. Kalau dia enggak, kamu nggak usah nyari dia. Makanya dia kayak gitu, masalah terus, nyuekin kamu. Akhirnya kamu nyuekin dia cari akal biar bisa ketemu lagi sama kamu, biar bisa ngobrol lagi sama kamu. Karena apa? Masih ada yang belum dia dapatkan dari kamu gitu ya. Di sini ada Ten of Pentacles, punya keluarga, dia punya kebutuhan yang harus dia penuhi, ada janji yang harus dia penuhi. Kedepannya ya sebenarnya dia juga memang aku lihat memang kebanyakan sayang sih sebenarnya ya.
Tapi dalam sayang itu dia aji mumpung gitu loh. Aji mumpung karena kamu punya kelebihan. Aji mumpung karena kamu punya sesuatu yang nggak susah buat dikasih ke dia gitu ya. Itu yang membuat dia sebenarnya jatuh cinta sama kamu. Saat kamu mulai dingin atau mulai cuek sama dia, dia mulai merasakan cinta, mulai merasakan kayak butuh perhatian, karena sebenarnya dia masih butuh kamu. Sebetul-betulnya memang itu yang apa ya, yang sebenarnya terjadi pada diri dia. Itu dia butuh kamu karena finansial support. Kamu bisa support dia, misalkan dia bangkrut kamu support, misalkan dia lagi sakit kamu support apa gitu loh ya. Karena dia ini punya masalah, ini kan semua pentacle ya, semuanya adalah koin, adalah tentang keberlimpahan, kestabilan finansial atau keuangan. Berarti kan dia punya masalah di sana. Pendapatan dia mungkin ya, atau mungkin juga kestabilan hidup dia lagi kurang bagus. Ini yang membuat dia itu masih berharap dan masih butuh kamu buat masih bersama dengan dia, kerjasama gitulah. Kalau bukan masalah cinta ya kerjasama dalam hal apa gitu. Ya itu yang pingin dia sebenarnya gitu ya. Saat ini ngejalin hubungan sama kamu itu dia pingin hal tersebut. Masih butuh kamu dalam hal apa? Dalam hal yang dia inginkan gitu. Baik secara perasaan, secara batin, ya secara fisik juga, secara keuangan juga. Setelah dia dapatkan itu semua dari kamu, maka dia akan King of Sword. Ya udah, nanti nunggu aku lagi. Kalau aku mau, pasti aku deketin kamu. Kalau aku nggak mau, ya udah kamu diem dulu aja, nggak usah bawel, nggak usah banyak tanya ini, tanya itu. Aku mau kemana aja suka-suka aku. Aku mau ngomong, aku mau nggak bergerak ya suka-suka aku. Kenapa kamu banyak ngatur? Aku nggak suka diatur. King of Swords. Akhirnya dia jutek. Dia sering playing victim sama kamu. Ya. Akhirnya kamu lagi yang disalahin. Gitu deh ceritanya. Kisahnya mengharukan sekali. Dia sebenarnya belum bisa ya, nggak bisa lepas dari kamu. Karena ada hal yang mungkin masih dia inginkan dari kamu juga ya. Dan hubungan ini akan berlanjut nggak sih? Kalau aku lihat masih lama ya, belum ada perpisahan, tapi ini hanya jeda beberapa minggu atau beberapa bulan, tahu nanti kalian bisa nyambung kembali karena ada satu kerjasama gitu ya. Karena aku lihat di sini masih lama, takdirnya masih berjalan terus, jodohnya masih ada. Kalau buat teman-teman di sini yang udah dicuekin atau mungkin udah kena blok, ini kan kamu di sini juga udah dingin ya, udah nggak ada perasaan, ini bagus. Dia nggak akan cari kamu, tapi nanti pasti akan cari. Aku jamin 100% pasti dia akan cari kamu ya. Tapi kalau dia mendapatkan pasangannya udah mapan, atau dia mungkin dalam 3 bulan ke depan ini mungkin dalam hidup rumah tangganya dia mapan, dia bakal ngelupain kamu ya. Cuman itu doang sih yang aku bisa kasih info ya, nggak bisa kasih cerita lain lagi, nggak bisa kasih pengetahuan lain lagi, karena aku nggak mau kamu terlalu baper, terlalu overthinking ya dengan keadaan yang sebenarnya ini tuh nggak baik buat dijalanin. Aku lihat dia hanya memeras kamu aja sih gitu, dalam apa namanya, modus cinta gitu. Nggak bakal bisa hidup bersama juga karena dia udah punya pasangan. Nggak bakal bisa juga bahagia karena dia akan mendahulukan keluarganya gitu. Jadi percuma berbaik-baik terus sama dia, percuma ngasih kesempatan terus sama dia. Kamu nggak akan di nomor 11 kan. Pertama keluarganya, kedua bisnisnya, ketiga popularitas dia sendiri, ya kan. Dan kamu habis lah, nggak ada buat kamu. Ini sialnya teman-teman ya. Oke, ini ada energi dari zodiak Gemini, ada Cancer, ada Taurus, Aquarius, ada Gemini dan Virgo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Aquarius, Aries, ada Virgo lagi, oke, ada Virgo lagi, ada Cancer dan Scorpio ya. Energi Virgo deh tadi lagi banyak bermunculan ya. Oke, teman-teman semuanya,
Harap hati-hati, asik. Hati-hati aja sih yang punya hubungan dengan cinta segitiga kayak gini, bahaya. Karena pada dasarnya mereka semua tidak ada yang komitmen untuk menjalin sampai ke pernikahan ya. Kalau kamu nggak punya harta, kalau kamu nggak punya pekerjaan bagus, nggak bakal kamu bakal dicari atau dipacari dia ya. Sesuatu yang kamu miliki itulah yang dia kejar. Kalau kamu cantik, kamu punya tubuh yang bagus, kalau kamu tampan, kamu punya body yang oke, mungkin itu yang dia kejar. Bukan uang ya, kepuasan seksual, bisa jadi kepuasan dalam fisik dia, bisa jadi ya nggak sih. Kalau kalau dia punya komitmen, nggak mungkin kamu sampai di flying victim ya, diputar balikan faktanya gitu. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.